Dulu kamu sangat peduli, kamu selalu menjadi pihak yang memulai, mengejar, dan berusaha menjaga hubungan tetap hidup. Tapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Mungkin karena kamu lelah berusaha, atau mungkin kamu menyadari energimu tidak dihargai, jadi kamu mundur selangkah. Kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi mencari validasi, dan dia mulai merasakannya. Dinamikanya telah bergeser, dan tiba-tiba dia yang memperhatikan, bertanya-tanya apa yang terjadi, mempertanyakan apakah dia telah meremehkan kehadiranmu. Ketika seorang wanita menyadari kamu telah kehilangan minat, reaksinya dapat mengungkapkan lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah momen perhitungan baginya dan bagimu. Hari ini kita akan menyelami emosi, psikologi, dan pergeseran kekuatan yang terjadi ketika kamu memilih untuk mundur dan fokus pada dirimu sendiri. Percayalah, cara dia merespons mungkin akan mengejutkanmu. Mari kita bahas lebih lanjut. Nomor 1, pengejaran dimulai. Kita seringkali menempatkan nilai tertinggi pada apa yang terasa sulit kita raih. Coba pikirkan, semakin langka dan sulit didapatkan sesuatu, semakin besar keinginan kita untuk memilikinya. Ketika kamu berhenti mencurahkan perhatianmu padanya, ketika kamu mundur dan fokus pada diri sendiri, dia mulai bertanya-tanya mengapa. Mengapa kamu tidak sesering dulu? Mengapa energimu berubah? Dan rasa ingin tahu itu bisa sangat kuat. Stoicisme mengajarkan kita untuk mendekati hubungan dengan autentisitas dan integritas. Jika ketidakpedulianmu berasal dari alasan yang tulus, mungkin kamu telah melampaui hubungan itu, mungkin kamu memprioritaskan diri sendiri, disitulah letak kekuatannya. Ketidakpedulianmu harus berasal dari rasa hormat diri dan kejelasan tentang apa yang kamu inginkan, bukan dari keinginan untuk mempermainkan perasaan seseorang. Ketika dia merasakan perubahan energimu, kamu mungkin akan melihatnya mulai mengirim pesan teks duluan, memulai rencana, atau bahkan membahas apa yang telah berubah di antara kalian berdua. Ini adalah caranya untuk mencoba mendapatkan kembali rasa koneksi itu. Wajar bagi orang untuk bereaksi seperti ini, mereka mulai menyadari apa yang telah mereka anggap remeh. Tapi inilah kuncinya, biarkan dia datang kepadamu tanpa kamu mengkompromikan rasa diri barumu. Bayangkan seorang pria yang telah memilih untuk fokus pada pertumbuhan pribadinya. Dia tidak lagi memeriksa ponselnya setiap 5 menit atau mengatur ulang jadwalnya untuk mengakomodasi dia. Dia hadir dalam kehidupannya sendiri, mengejar tujuannya dan menjaga kedamaian pikirannya. Energi itu, membumi, tenang, dan fokus menariknya, bukan karena dia berpura-pura kurang peduli, tetapi karena dia benar-benar menghargai dirinya sendiri dan waktunya. Penting untuk diingat bahwa nilaimu tidak terikat pada perhatian atau kasih sayang orang lain. Apakah dia kembali atau tidak, kedamaianmu harus tetap utuh. Jika dia kembali, itu bukan bagimu untuk menghukumnya atau bermain tarik ulur. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menilai apakah hubungan itu masih selaras dengan sosok yang sedang kamu bangun. Jadi, biarkan reaksinya terungkap secara alami. Jangan mengejar, jangan terlalu menganalisis. Biarkan tindakanmu mencerminkan prioritas dan nilaimu. Jika dia benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupmu, dia akan menjelaskannya. Dan jika tidak, kamu akan sudah berjalan di jalur yang memuaskan, dengan atau tanpanya. Tetap setia pada dirimu sendiri, tetap membumi, dan percayalah bahwa koneksi yang tepat akan berkembang ketika dibangun di atas rasa saling menghormati dan autentisitas. Nomor 2, upaya untuk menguji keteguhanmu. Ini adalah pergeseran yang menarik, yang sering memicu serangkaian perilaku yang dirancang untuk mengujimu. Tiba-tiba, ucapan-ucapannya yang jenaka mungkin membawa nada yang lebih tajam, menggoda dengan cara yang terasa lebih menusuk. Dia mungkin menyebut orang lain sambil lalu hanya untuk melihat apakah itu menimbulkan reaksi, atau dia mungkin terlibat dalam provokasi halus yang mencoba mengukur apakah ketidakpedulianmu tulus atau hanya pura-pura. Perilaku ini seringkali tidak jahat, mereka berakar pada kebingungan dan keraguan yang dia rasakan ketika dinamika di antara kalian berubah. Inilah titik di mana banyak pria goyah. Mereka terjebak dalam momen tersebut, bereaksi secara emosional alih-alih tetap tenang. Mungkin mereka bergegas meyakinkannya, takut menciptakan jarak, atau mereka marah secara defensif, membiarkan frustrasi mendikte respons mereka. Tapi inilah kebenarannya, ketika kamu bereaksi secara emosional, kamu memberikan kekuatanmu. Kamu menegaskan bahwa tindakannya dapat memengaruhi kondisi pikiranmu, dan ketika seseorang menyadari bahwa mereka dapat dengan mudah memengaruhimu, rasa hormat mulai berkurang.
Seorang pria stoik tidak membiarkan kekuatan eksternal mendikte kedamaian batinnya. Dia tetap tenang, membumi, dan memegang kendali, apapun badai yang mungkin mengamuk di sekitarnya. Jika dia mengujimu, lihatlah apa adanya, cerminan dari ketidakpastiannya, bukan panggilan bagimu untuk kehilangan ketenangan. Tanggapi dengan mantap, jangan terjebak dalam menjelaskan dirimu secara berlebihan atau mencoba membuktikan apapun. Tindakanmu yang tenang dan konsisten akan mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Bayangkan berdiri di tepi danau pada hari berangin. Permukaan air beriak dan bergeser, bereaksi terhadap setiap embusan. Tetapi di bawah permukaan, kedalamannya tetap tenang, tidak tersentuh oleh kekacauan di atas. Itulah keadaan yang harus kamu tuju. Biarkan dia melihat bahwa kamu bukanlah pria yang mudah digoyahkan oleh emosi yang berlalu atau provokasi sesaat. Ketenangan yang tak tergoyahkan itu memerintahkan rasa hormat yang berbeda, yang tetap ada terlepas dari apakah hubungan itu berlanjut. Apa yang sering mengejutkan wanita di saat-saat ini adalah bahwa keterpisahan sejati tidak datang dengan permusuhan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh. Ini tentang menjadi cukup berpusat untuk pergi tanpa amarah, rasa bersalah, atau penyesalan. Keteguhan semacam ini meninggalkan kesan yang mendalam karena jarang terjadi. Kebanyakan orang bereaksi secara impulsif, membiarkan emosi mengambil alih. Tetapi ketika kamu tetap tenang dan menjaga martabatmu, kamu menonjol sebagai seseorang yang menghargai kedamaian pikirannya di atas konflik yang berlalu. Pada akhirnya, apakah dia memutuskan untuk melepaskan atau mencoba terhubung kembali, kamu akan tahu kamu menangani situasi tersebut dengan kekuatan dan keanggunan. Kamu telah menunjukkan padanya bahwa kamu bukanlah pria yang bergantung pada validasi atau terlibat dalam drama yang tidak perlu. Sebaliknya, kamu adalah seseorang yang cukup menghargai dirinya sendiri untuk mempertahankan kendali atas emosinya. Itu adalah kualitas yang langka dan kuat, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam jauh melampaui momen tersebut. Dan sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana seseorang menguji keteguhan Anda? Bagaimana Anda menanganinya? Bagikan cerita Anda di komentar di bawah. Saya benar-benar ingin tahu tentang wawasan dan pengalaman Anda. Atau jika Anda kekurangan waktu, cukup ketik, "Saya tetap membumi," di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda merangkul pola pikir stoik. Masukan Anda membantu membina komunitas di mana kita semua dapat tumbuh dan belajar satu sama lain, jadi jangan ragu. Nomor 3, peningkatan upaya untuk membuatnya terkesan. Langkah selanjutnya, dia mulai berusaha lebih keras. Anda kemungkinan akan melihat perubahan dalam perilakunya, penampilannya, atau bahkan sikapnya secara keseluruhan. Dia mungkin lebih sering mengirim pesan teks, memikirkan kata-katanya dengan saksama, mencoba menemukan cara untuk melibatkan Anda. Nadanya mungkin menjadi lebih lembut, lebih mesra, atau bahkan genit, apapun untuk menghidupkan kembali koneksi. Mungkin dia mulai lebih berusaha dalam penampilannya, karena tahu Anda akan melihat atau berinteraksi dengannya. Ada pakaian baru, gaya rambut yang berbeda, atau tingkat kepercayaan diri yang sebelumnya tidak ada. Bahkan sikapnya mungkin berubah, dia menjadi lebih setuju, lebih mendukung, atau lebih fokus pada apa yang menurutnya Anda inginkan atau butuhkan. Sekarang, mengapa ini terjadi? Itu adalah sifat manusia. Kita sering tertarik pada apa yang terasa sulit diraih. Ketika Anda berhenti memberikan perhatian Anda secara cuma-cuma, dia merasakan kekosongan. Ketidakhadiran itu membangkitkan emosi, rasa ingin tahu, ketidakpastian, bahkan sedikit panik, dan itu mendorongnya untuk mengambil tindakan. Apakah dia sadar akan hal itu atau tidak, upayanya sering didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kembali perhatian Anda, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki tempat dalam hidup Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Reaksinya, meskipun mungkin menyanjung atau bahkan mengejutkan, bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan atau harus coba kendalikan. Itu adalah cerminan dari dunia internalnya, bukan dunia Anda. Jika upayanya tulus dan selaras dengan apa yang benar-benar Anda hargai, itu patut dihargai. Tetapi jika perubahannya terasa seperti reaksi terhadap keterpisahan Anda daripada tanda pertumbuhan atau pemahaman yang nyata, Anda perlu berhati-hati. Bayangkan skenario ini, Anda telah mundur dari hubungan karena Anda menyadari itu tidak lagi selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Mungkin dia tidak menghormati batasan Anda atau tidak menawarkan jenis kemitraan yang Anda butuhkan untuk berkembang. Sekarang,
Merasakan pergeseran itu, dia mulai mengirim pesan yang tampak lebih bijaksana atau bahkan meminta maaf. Mungkin dia tiba-tiba menjadi lebih perhatian, mendengarkan hal-hal yang pernah dia abaikan atau remehkan. Dari sudut pandang Stoik, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang benar-benar berubah pada intinya, atau ini hanya reaksi permukaan terhadap ketakutan kehilangan Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan niat dan integritas. Jangan dipimpin oleh emosi sesaat atau pengaruh eksternal. Jika Anda telah mundur untuk melindungi kedamaian Anda, jangan biarkan gerakan sementara menarik Anda kembali ke dinamika yang tidak melayani Anda. Tidak apa-apa untuk menghargai usahanya, tidak apa-apa untuk mengakui bahwa dia sedang berusaha, dan bahkan mungkin merasakan kebanggaan bahwa kehadiran Anda memiliki dampak yang begitu besar. Tetapi Anda harus tetap berpegang pada nilai-nilai Anda sendiri. Ajukan pertanyaan sulit pada diri sendiri, apakah usahanya merupakan tanda pertumbuhan dan perubahan yang tulus, atau hanya reaksi terhadap ketidakhadiran Anda? Jika yang terakhir, dinamikanya tidak akan bertahan. Dia kemungkinan akan kembali ke kebiasaan lama begitu ketakutan kehilangan Anda memudar. Jika yang pertama, dan tindakannya benar-benar selaras dengan apa yang Anda hargai dalam seorang pasangan, maka mungkin ada ruang untuk percakapan tentang masa depan. Ingat ini, melindungi kedamaian Anda bukan tentang menjadi dingin atau tidak ramah. Ini tentang memastikan bahwa hubungan Anda, romantis atau sebaliknya, meningkatkan hidup Anda daripada mengganggunya. Jika dia berusaha dan itu terasa tulus, luangkan waktu sejenak untuk menghargainya, tetapi selalu tetap berpegang pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Hubungan yang tepat akan melengkapi pertumbuhan Anda, bukan menjauhkan Anda darinya. Di atas segalanya, tetap setia pada diri sendiri karena pada akhirnya, kedamaian pikiran Anda adalah sesuatu yang hanya dapat Anda lindungi. Nomor 4, roller coaster emosional. Ketika seorang wanita menyadari Anda telah kehilangan minat, hal itu dapat menciptakan pusaran emosi di dalam dirinya, frustrasi, kesedihan, bahkan kerinduan. Ini adalah reaksi manusiawi yang mendalam terhadap perubahan energi dan perhatian yang tiba-tiba. Dia mungkin mendapati dirinya berayun antara berusaha lebih keras untuk memenangkan kembali kasih sayang Anda dan menarik diri sepenuhnya untuk melindungi harga dirinya. Roller coaster emosional ini bukan tentang Anda, ini adalah cerminan dari pergulatan batinnya saat dia mencoba memahami perubahan tersebut. Lihatlah, orang sering menghargai apa yang terasa langka, dan ketika perhatian Anda menjadi kurang tersedia, itu memicu rasa ketidakpastian. Dia mungkin mulai memutar ulang momen-momen di benaknya, mempertanyakan di mana segalanya berubah dan bertanya-tanya apakah dia meremehkan minat Anda. Ini adalah reaksi yang wajar, tetapi juga mengungkapkan betapa kita mengikat harga diri kita dengan validasi eksternal, perilaku yang pernah kita semua lakukan pada titik tertentu. Seneca pernah berkata, tidak ada orang yang bebas yang bukan penguasa dirinya sendiri. Kuncinya adalah tetap membumi dan tenang di tengah badai emosi ini. Jangan biarkan upayanya untuk memprovokasi reaksi atau penarikannya menggoyahkan kedamaian batin Anda. Kemampuan Anda untuk mempertahankan ketenangan menunjukkan kekuatan dan pengendalian diri, kualitas yang tidak hanya memerintahkan rasa hormat, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai Anda tidak bergantung pada perilaku orang lain. Dengan mempertahankan pendirian Anda dan tetap setia pada nilai-nilai Anda mengkomunikasikan sesuatu yang mendalam, bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh persetujuan atau perhatian eksternal. Ini bukan berarti menjadi dingin atau acuh tak acuh, melainkan merangkul suasana keterpisahan yang tenang. Stoicisme mengajarkan kita untuk hanya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons kita. Anda tidak dapat mengendalikan emosinya, juga tidak seharusnya Anda mencoba. Yang dapat Anda lakukan adalah tetap konsisten dengan siapa Anda, menunjukkan bahwa dunia batin Anda tidak terpengaruh oleh keadaan yang berlalu. Seiring waktu, dia mungkin akan menghormati rasa kepemilikan diri ini. Bahkan mungkin mendorongnya untuk merenungkan emosi dan perilakunya sendiri. Tetapi yang lebih penting, dengan mewujudkan ketenangan ini, Anda memprioritaskan kedamaian pikiran Anda. Disitulah letak kekuatan sejati Anda, menunjukkan bahwa Anda memegang kendali atas diri sendiri, terlepas dari bagaimana orang lain memilih untuk bertindak. Jadi, lain kali Anda melihatnya berjuang dengan ketidakpedulian Anda, ingatlah ini, bukan tugas Anda untuk memperbaiki emosinya. Alih-alih, fokuslah untuk menjadi penguasa diri Anda sendiri. Keyakinan yang tenang itu berbicara lebih keras daripada reaksi apapun. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda.
Apa pendapat Anda tentang pendekatan ini untuk mempertahankan ketenangan dan pengendalian diri? Pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini sebelumnya? Bagikan perspektif Anda di komentar di bawah. Atau jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik, keyakinan tenang adalah kekuatan saya, untuk memberitahu saya bahwa Anda berkomitmen untuk menguasai dunia batin Anda. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 5, fase observasi diam. Ketika kata-kata tidak lagi menjembatani kesenjangan, sesuatu yang luar biasa terjadi, dia mulai mengamati dalam diam. Fokusnya beralih dari apa yang Anda katakan ke apa yang Anda lakukan. Setiap gerakan, setiap keputusan, setiap momen, kehadiran atau ketidakhadiran Anda menjadi petunjuk. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar melupakanku, atau apakah tindakannya mengatakan sesuatu yang lain. Lihatlah, tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika Anda telah mencapai titik keterpisahan, itu terlihat dalam perilaku Anda, dan itu membuatnya mempertanyakan segalanya, balasan yang terlambat, minat yang berkurang, cara Anda membawa diri dengan sikap kemandirian yang tenang. Semuanya menggambarkan sebuah gambaran. Ini bukan tentang bermain-main atau mencoba membuktikan suatu poin, ini tentang mewujudkan rasa damai yang datang dari dalam diri. Ketenangan inilah yang membuatnya memperhatikan, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa Anda telah mengalihkan energi Anda darinya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keterpisahan sejati bukanlah tentang dingin atau acuh tak acuh, ini tentang menerima hal-hal sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Ketika Anda melepaskan, itu harus datang dari pemahaman, bukan kebencian. Dengan berfokus pada pertumbuhan Anda sendiri dan mempertahankan ketenangan Anda menunjukkan apa yang disebut kaum Stoa sebagai ataraksia, pikiran yang tenang, tidak terganggu oleh peristiwa eksternal. Dia merasakan pergeseran ini, dan itu membangkitkan sesuatu yang mendalam di dalam dirinya, karena ini bukan lagi tentang dia, ini tentang Anda yang mendapatkan kembali kedamaian Anda. Misalnya, dia mengirim pesan santai setelah berminggu-minggu diam, mungkin, "Hai, apa kabar?" Alih-alih langsung membalas atau menganalisis maksudnya secara berlebihan, Anda meluangkan waktu. Anda merespons ketika Anda siap, mungkin dengan nada sopan tetapi netral. Tidak ada kepahitan, tidak ada keinginan, hanya kejernihan yang tenang. Satu tindakan itu berbicara banyak. Dia mulai menyadari bahwa Anda tidak lagi mencari validasi darinya, dan kesadaran ini seringkali berdampak lebih besar daripada kata-kata apapun. Apa yang menarik adalah bagaimana pergeseran ini sering memaksanya untuk merenung. Ruang yang telah Anda ciptakan memberinya ruang untuk memikirkan tindakannya sendiri, perasaannya sendiri. Dia mungkin mulai mempertanyakan apakah dia meremehkan Anda, jika dia salah membaca nilai yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Ini adalah dinamika yang kuat, tetapi hanya berfungsi jika keterpisahan Anda tulus. Ingat, ini bukan tentang manipulasi atau mencoba mendapatkan reaksi. Keterpisahan stoik sejati berarti Anda telah berdamai dengan hasilnya, apapun itu. Anda tidak mengabaikannya untuk menyakitinya, Anda memprioritaskan kejernihan mental dan kesejahteraan emosional Anda sendiri. Keyakinan yang tenang itu, kekuatan batin itu, itulah yang membuatnya memperhatikan, dan terkadang menyadari bahwa Anda telah kehilangan minat adalah panggilan bangun yang tidak dia sadari dia butuhkan. Jadi, saat Anda menavigasi jalan ini, biarkan tindakan Anda mencerminkan jenis orang yang Anda cita-citakan. Pimpin dengan tenang, pimpin dengan kejernihan, dan biarkan fokus Anda tetap pada apa yang dapat Anda kendalikan, diri Anda sendiri. Ini bukan tentang memenangkannya kembali, ini tentang hadir untuk diri sendiri, dan dengan melakukan itu, Anda mungkin saja menjadi orang yang dia sesali telah melepaskannya. Nomor 6, membangun kembali pertahanannya. Jika dia menyadari Anda benar-benar telah move on, dia mulai melindungi dirinya secara emosional. Respons ini tidak serta-merta tentang Anda, ini tentang kebutuhannya untuk menciptakan rasa aman dan stabil dalam dirinya sendiri. Anda mungkin melihatnya menarik diri atau memasang tembok emosional. Ini bisa tampak seperti ketidakpedulian, tetapi lebih sering daripada tidak, itu adalah mekanisme pertahanan, cara untuk melindungi hatinya dari kerentanan atau rasa sakit lebih lanjut. Disinilah pendekatan Anda menjadi krusial. Betapapun menggoda untuk meniru keterpisahan yang tampak darinya atau membiarkan harga diri mendikte tindakan Anda, cara stoik mengundang Anda untuk menangani situasi dengan keanggunan dan pengertian. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi atau merasa, kita hanya mengendalikan pikiran, tindakan, dan respons kita sendiri.
Anda dapat menghormati batasannya tanpa membiarkan kebencian atau ego mewarnai perilaku Anda. Ini bukan tentang membuktikan suatu poin atau mendapatkan kembali keuntungan, ini tentang mempertahankan rasa martabat dan kedamaian batin Anda sendiri. Katakanlah dia tiba-tiba berhenti menanggapi pesan Anda atau menghindari berinteraksi dengan Anda secara langsung. Alih-alih menganalisis tindakannya secara berlebihan atau mencoba memaksakan respons, Anda dapat mundur dan memberinya ruang yang dia butuhkan. Tunjukkan kebaikan, tetapi tetap teguh dalam keputusan Anda untuk bergerak maju. Keseimbangan antara menghormati otonominya dan mempertahankan pendirian Anda inilah letak kekuatan sejati. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika dia merasakan bahwa Anda benar-benar berdamai dengan move on, itu dapat membangkitkan berbagai emosi dalam dirinya. Dia mungkin merenungkan apa yang menyebabkan titik ini, mempertanyakan tindakannya sendiri, atau bahkan merasa menyesal. Namun, peran Anda bukanlah untuk memanipulasi atau mengatur reaksi ini. Alih-alih, fokuslah untuk menjadi kehadiran yang tenang dan tenang, seseorang yang tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk merasa kuat atau divalidasi. Dengan mempraktikkan disiplin diri emosional dan hidup selaras dengan nilai-nilai Anda menunjukkan apa artinya menjadi berpusat, percaya diri, dan percaya diri. Ini sering berbicara lebih keras daripada kata-kata atau tindakan apapun yang dimaksudkan untuk membuktikan nilai Anda. Anda menunjukkan bahwa kedamaian pikiran Anda tidak bergantung pada pendapat atau perilaku orang lain, dan itu sangat kuat. Ketika Anda pergi dengan sikap tenang dan tenang, Anda meninggalkan kesan yang sulit untuk diabaikan. Ini bukan tentang bermain-main atau mencari validasi, ini tentang merangkul inti dari stoicisme, menguasai diri sendiri dan menemukan kebebasan dalam melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan dengan melakukan itu, Anda menunjukkan rasa hormat, bukan hanya untuknya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Jika Anda telah sampai sejauh ini, jelas bahwa Anda sangat berinvestasi dalam menguasai diri sendiri dan mendekati hubungan dengan kebijaksanaan dan keanggunan. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana perspektif tentang membangun kembali batasan emosional ini beresonansi dengan Anda? Pernahkah Anda mendapati diri Anda menavigasi situasi serupa dan bagaimana Anda menanganinya? Bagikan wawasan Anda di komentar di bawah, atau cukup ketik kekuatan terletak pada penguasaan diri. Suara Anda menambah begitu banyak nilai pada percakapan ini dan saya tidak sabar untuk membaca refleksi Anda. Nomor 7, upaya untuk memicu kecemburuan. Merasa rentan? Dia mungkin mencoba membuat Anda cemburu. Anda mungkin melihatnya memposting gambar di media sosial yang menampilkan kehidupannya dalam cahaya terbaik, baik itu malam di luar, petualangan baru, atau foto dengan pria lain. Dia mungkin menceritakan kisah tentang seseorang yang telah memperhatikannya atau dengan santai menekankan kemandiriannya, seolah berkata, "Lihat betapa baiknya aku tanpamu." Tindakan ini bukanlah kebetulan, itu adalah gerakan yang diperhitungkan. Terkadang secara sadar, terkadang tidak, untuk mendapatkan kembali kendali yang dia rasakan lepas. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Momen-momen ini adalah undangan bagi Anda untuk mempraktikkan filosofi itu. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, baik melalui kecemburuan atau pemicu emosional lainnya, bukan tindakan itu sendiri yang memegang kekuatan, tetapi respons Anda terhadapnya. Jika Anda terlibat, bahkan secara halus, Anda memicu narasi yang dia buat. Tetapi jika Anda tetap tenang, terpisah, dan fokus pada kedamaian Anda sendiri, Anda tidak hanya mengambil kendali atas situasi, tetapi Anda juga mempertahankan martabat Anda. Anggaplah kecemburuan sebagai api, ia tumbuh subur pada reaksi, pada bahan bakar keterlibatan. Jika dia memposting gambar dengan seseorang yang baru atau membuat pernyataan tajam tentang kehidupannya, godaan untuk bereaksi bisa kuat. Tetapi seorang pria stoik memahami bahwa satu-satunya hal yang layak dikendalikan adalah pikirannya sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar memengaruhi kedamaian saya, atau hanya ujian atas keteguhan saya? Dengan menolak untuk memberi makan permainan emosional, Anda membuat api itu kelaparan. Ketidakpedulian Anda mengirimkan pesan yang kuat, bukan pesan kepahitan, tetapi pesan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ini menunjukkan bahwa kedamaian Anda adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda, kecuali jika Anda mengizinkannya. Misalnya,
dia berbagi cerita tentang orang lain yang mengajaknya keluar atau memposting foto yang diatur dengan hati-hati dengan pria lain. Alih-alih membiarkannya menggerogoti Anda, kenali apa adanya dan upaya untuk memprovokasi reaksi. Tersenyumlah pada diri sendiri, tarik napas dalam-dalam, dan ingatkan diri Anda bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pendapat atau persetujuan siapapun. Disinilah kekuatan batin Anda bersinar. Keheningan dan ketenangan Anda akan melakukan lebih dari yang bisa dilakukan kata-kata. Ini mengkomunikasikan bahwa Anda tidak bermain-main, bahwa kebahagiaan Anda tidak didikte oleh peristiwa eksternal. Seiring waktu, ketidakpedulian yang tenang ini seringkali memiliki efek yang tidak terduga. Dia mungkin mulai mempertanyakan tindakannya, mengapa dia tidak bereaksi, mengapa dia tampak begitu tidak terpengaruh. Ketidakpastian ini mengalihkan fokus ke dalam, membuatnya merenungkan apa yang mungkin telah hilang darinya. Keheningan Anda menjadi lebih keras daripada apapun yang bisa Anda katakan. Ini bukan tentang menghukumnya, tetapi tentang menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang menghargai ketenangan batinnya di atas drama yang berlalu. Dan jujur saja, orang, baik secara sadar atau tidak, tertarik pada mereka yang memancarkan keyakinan dan pengendalian diri semacam ini. Itu magnetis. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip stoik tentang penguasaan diri dan stabilitas emosional, Anda tidak hanya membedakan diri Anda, tetapi juga menunjukkan apa artinya memimpin dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Anda tidak terpengaruh oleh kebisingan eksternal karena fondasi Anda dibangun di atas sesuatu yang lebih dalam, rasa hormat pada diri sendiri dan komitmen pada kedamaian pikiran Anda sendiri. Jadi, jika dia mencoba membuat Anda cemburu atau memamerkan kemandiriannya, biarkan dia menonton tanpa menghakimi, dan biarkan ketenangan Anda berbicara untuk Anda. Dengan melakukan itu, Anda mempertahankan kekuatan Anda, menjaga kedamaian Anda, dan menunjukkan padanya dan diri Anda sendiri bahwa Anda memegang kendali atas emosi Anda, bukan sebaliknya. Inilah yang membedakan seorang pria stoik. Anda tidak mengejar, Anda menarik dengan berdiri teguh pada nilai-nilai Anda, dan itulah jenis kekuatan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Nomor 8, menerima dan beradaptasi. Pada akhirnya, dia menerima kenyataan ketidakpedulian Anda. Tahap ini adalah di mana transformasi sejati sering dimulai, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Anda. Saat dia menerima kenyataan baru ini, dia mungkin mengalami pertumbuhan pribadi yang signifikan. Tidak mudah untuk melepaskan seseorang yang kita sayangi, tetapi dalam perjuangan itu terletak kesempatan untuk kekuatan. Penerimaan tidak terjadi dalam semalam, itu adalah proses bertahap yang mengajarkan ketahanan, refleksi diri, dan pentingnya berfokus pada apa yang dapat dia kendalikan. Dalam arti tertentu, melepaskan menjadi versinya dalam mempraktikkan stoicisme, bahkan jika dia tidak menyebutnya demikian. Ini tentang melepaskan cengkeraman pada apa yang tidak lagi bermanfaat baginya dan mengarahkan kembali energinya menuju kesejahteraannya sendiri. Bagi Anda, ini adalah saat untuk fokus pada pertumbuhan dan tindakan Anda sendiri, tetapi juga untuk menghormati prosesnya. Stoicisme mengajarkan kita untuk memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Anda tidak dapat mendikte bagaimana perasaannya atau bagaimana dia menangani ketidakpedulian Anda, tetapi Anda dapat tetap tenang, baik, dan fokus pada jalan Anda sendiri. Dengan mengalihkan perhatian Anda ke dalam, Anda dapat tetap setia pada nilai-nilai Anda sambil memberinya ruang untuk menemukan kedamaian pada waktunya sendiri. Anggaplah seperti ini, ketika Anda memilih untuk mundur dan fokus pada diri sendiri, Anda memberi sinyal bahwa energi Anda dicadangkan untuk apa yang benar-benar penting bagi Anda. Tindakan ini dapat berfungsi sebagai cermin, mendorongnya untuk merenungkan kebutuhan, keinginan, dan tujuannya sendiri. Bagi sebagian wanita, kesadaran ini dapat menjadi dorongan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, menjelajahi kemandirian mereka, atau mengarahkan kembali fokus mereka pada hal-hal yang memberi mereka kegembiraan. Bayangkan sebuah skenario di mana seorang wanita, setelah merasakan penarikan Anda, awalnya merasa sakit hati, tetapi kemudian menyalurkan energi itu ke sesuatu yang bermakna. Mungkin dia mengambil hobi yang telah dia abaikan atau mulai fokus pada karir atau kesehatan pribadinya. Rasa sakit karena merasakan ketidakhadiran Anda menjadi katalisator bagi pertumbuhannya. Betapapun sulitnya melihat seseorang berjuang, itu juga merupakan pengingat bahwa orang sering muncul lebih kuat setelah saat-saat kesulitan. Poin penting di sini adalah bahwa mundur bukanlah tentang menyakiti seseorang dengan sengaja, ini tentang membuat pilihan yang disengaja yang selaras dengan pertumbuhan dan nilai-nilai Anda. Dengan melakukan itu,
Anda juga memberinya kesempatan untuk merangkul perjalanannya sendiri. Ingat, sama seperti Anda menavigasi jalan Anda, dia menemukan jalannya. Menghormati prosesnya sambil fokus pada diri Anda sendiri bukan hanya cara stoik, tetapi juga cara yang terhormat. Nomor 9, merenungkan perjalanan Anda sendiri. Akhirnya, pengalaman ini bukan hanya tentang reaksinya, ini juga tentang pertumbuhan Anda. Terkadang, kehilangan minat terjadi karena Anda telah berevolusi sebagai pribadi. Prioritas Anda bergeser, pemahaman Anda semakin dalam, dan apa yang dulunya tampak seperti koneksi yang sempurna tidak lagi selaras dengan siapa Anda atau apa yang Anda cari. Ini bukan kegagalan, ini adalah tanda pertumbuhan. Seiring pertumbuhan Anda, kebutuhan dan nilai-nilai Anda menyempurnakan diri, dan hubungan yang tidak cocok dengan versi baru diri Anda ini secara alami menghilang. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang kejelasan. Marcus Aurelius mengingatkan kita, setiap hubungan adalah pelajaran. Renungkan apa yang diajarkan hubungan ini kepada Anda. Adakah momen yang membantu Anda menemukan lebih banyak tentang batasan, keinginan, atau nilai-nilai Anda? Adakah contoh di mana Anda menyadari bahwa Anda perlu lebih tegas, sabar, atau sadar diri? Pelajaran-pelajaran ini sangat berharga karena membentuk pribadi Anda. Baginya, kurangnya minat Anda mungkin membangkitkan perasaan ragu atau keinginan untuk terhubung kembali. Ini wajar karena orang sering tidak sepenuhnya menghargai apa yang mereka miliki sampai itu tidak lagi dapat diakses. Tetapi alih-alih berfokus pada potensi reaksinya, pusatkan diri Anda. Ini adalah kesempatan Anda untuk menegaskan kembali nilai-nilai Anda, untuk berdiri teguh pada apa yang benar-benar penting bagi Anda, dan untuk menghindari terpengaruh oleh rasa bersalah atau harapan eksternal. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk introspeksi. Apa yang membuat hubungan itu tidak lagi beresonansi? Apakah itu kurangnya tujuan bersama atau koneksi emosional? Mungkin Anda melampaui dinamika tertentu. Apapun itu, perlakukan itu sebagai batu loncatan menuju pemahaman yang lebih baik tentang diri otentik Anda. Pertumbuhan tidak pernah mudah, tetapi selalu berharga. Anda mungkin mendapati diri Anda tertarik pada kebijaksanaan Marcus Aurelius sekali lagi, ambil yang baik dan tinggalkan sisanya. Hargai kenangan positif dan pelajaran yang dipetik, tetapi jangan berlarut-larut pada apa yang seharusnya terjadi. Alih-alih, fokuslah untuk meningkatkan karakter Anda sendiri, baik dengan menumbuhkan kesabaran, ketahanan, atau rasa kesadaran diri yang lebih dalam. Setiap langkah yang Anda ambil adalah investasi untuk menjadi orang yang Anda takdirkan. Jadi, saat Anda merenungkan situasi ini, ingatlah, ini bukan tentang penyesalan atau menyalahkan, ini tentang keselarasan. Dengan tetap setia pada diri sendiri dan belajar dari setiap pengalaman, Anda membuka jalan bagi koneksi yang lebih bermakna di masa depan, koneksi yang benar-benar beresonansi dengan nilai dan tujuan Anda. Saat kita mengakhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran yang lebih dalam yang telah kita bahas hari ini. Hubungan, seperti kehidupan itu sendiri, adalah interaksi konstan antara emosi, niat, dan pertumbuhan. Baik itu pergeseran halus dalam perhatian seseorang, ujian keteguhan, atau transformasi yang akhirnya datang dari penerimaan, setiap tahap menawarkan kesempatan unik untuk belajar, bukan hanya tentang orang lain, tetapi tentang diri Anda sendiri. Poin penting di sini adalah bahwa nilai Anda tidak terikat pada persepsi orang lain tentang Anda, itu berakar pada bagaimana Anda memandang diri sendiri dan standar yang Anda tetapkan untuk hidup Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari menguasai emosi kita, tetap tenang dalam menghadapi ketidakpastian, dan hanya fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengejar atau membuktikan diri kepada orang lain, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh, ini tentang membumi, percaya diri, dan disengaja dalam setiap tindakan yang Anda ambil. Pikirkan kembali contoh yang telah kita bahas. Ketika seseorang merasakan kekosongan yang diciptakan oleh penarikan Anda, reaksi mereka sering mengungkapkan lebih banyak tentang emosi mereka daripada emosi Anda. Apakah mereka berusaha lebih keras, menguji keteguhan Anda, atau bahkan mencoba memicu kecemburuan? Perilaku ini adalah cerminan dari dunia internal mereka, bukan dunia Anda. Peran Anda bukanlah untuk bereaksi secara emosional atau terseret ke dalam drama yang tidak perlu, itu untuk tetap tenang, berpusat, dan setia pada nilai-nilai Anda. Ketenangan semacam itu tidak hanya langka, tetapi juga sangat dihormati. Sekarang, mari kita pertimbangkan gambaran yang lebih besar.
Setiap hubungan yang Anda temui, apakah itu berlangsung sesaat atau seumur hidup, memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda. Mungkin ini tentang menetapkan batasan yang lebih jelas, mengenali pola yang tidak melayani Anda, atau memahami apa yang benar-benar Anda hargai dalam suatu koneksi. Pelajaran-pelajaran ini tidak selalu mudah, tetapi selalu layak untuk dirangkul. Marcus Aurelius mengatakannya dengan tepat, ambil yang baik dan tinggalkan sisanya. Hargai momen-momen yang menambah nilai dan lepaskan yang tidak. Pertumbuhan sering membutuhkan pelepasan, dan itu tidak masalah, itu adalah bagian dari menjadi versi terbaik dari diri Anda. Untuk saat-saat ketika emosi terasa luar biasa, ingatlah kekuatan keheningan, refleksi, dan kesabaran. Biarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan biarkan kedamaian pikiran Anda menjadi fondasi untuk semua keputusan Anda. Apakah seseorang memilih untuk tinggal, pergi, atau masuk kembali ke dalam hidup Anda? Harga diri Anda harus tetap utuh, tidak tergoyahkan oleh keadaan eksternal. Itulah esensi sejati dari penguasaan diri dan itu adalah jalan menuju hubungan yang otentik dan memuaskan. Sebelum Anda pergi, saya ingin mendengar dari Anda. Bagian mana dari video hari ini yang paling beresonansi dengan Anda? Adakah tahap atau contoh yang berbicara kepada pengalaman Anda sendiri? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Tidak hanya masukan Anda memperkaya komunitas kita, tetapi juga membantu kita terus menciptakan konten bermakna yang benar-benar terhubung dengan Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, tunjukkan dukungan Anda dengan memberikan jempol dan membagikannya dengan seseorang yang bisa mendapatkan manfaat dari wawasan ini. Dan jangan berhenti di sini, jelajahi video yang direkomendasikan di layar Anda sekarang. Masing-masing membahas lebih dalam topik-topik seperti harga diri, penguasaan emosional, dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih disengaja. Ini adalah pelajaran yang tidak ingin Anda lewatkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Ingat, melindungi kedamaian Anda bukan hanya pilihan, itu adalah komitmen pada diri sendiri. Tetap membumi, tetap setia pada nilai-nilai Anda, dan percayalah bahwa koneksi yang tepat akan datang ke dalam hidup Anda ketika Anda paling tidak mengharapkannya. Sampai jumpa di video berikutnya, berhati-hatilah dan terus berjuang untuk kejelasan dan kekuatan yang ditawarkan stoicisme. Sampai jumpa di video berikutnya.